Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan.
Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Saya belum lihat lambaian tangannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama
Sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Boleh kasih sapa kiri kanan depan belakangnya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Karena kita siap buat memuji Tuhan. Haleluya. Bolehkah kita sambil tepuk tangan di atas kepala kita? Haleluya. Sebab kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Yes, Lord. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama
duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow. Biar pagi ini Tuhan, yang kami inginkan cuma Engkau Roh Kudus. Biarkan kami ketemu dengan Engkau Tuhan. Show us your face, Lord. Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kau setia Tuhan. Oh, mari sama-sama lebih lagi katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Kau kuatkan, oh God. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Lebih lagi Kau kuatkan, oh God. Yes Lord. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi panggil namanya Immanuel. Yes Lord. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Come on, panggil namanya lebih lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
Tuhan, terus sembah Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Mari pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kedua belah tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jesus, mari terus berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Yang gak bisa terus sama-sama terus sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh,
your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Mari angkat tanganmu, declare this song. Then came the morning, the shield of promise. Your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is my victory. Yeah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. There's nothing scream on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Mari lebih lagi angkat tanganmu, declare. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Ada kemenangan di tempat ini, Tuhan Yesus. There's salvation in your name, Jesus Christ. Lebih lagi, oh hallelujah. Praise the one who set me free. Jesus Christ. Mari jemaat Tuhan saja declare. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Horabashanda kai. Come on, terus penyembah Tuhan. Hirabata shekera bakaya ralabaya ralabaya ralabaya. Hiramata kana mata handa ya ralabara 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 ralabara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat penyembahan ini kami naikkan. Ada rantai-rantai yang terputus Tuhan. Ada rantai-rantai yang terputus. Ada sakit yang mulai disembuhkan. Oh rabakaya ralabaya ralabaya sandaya ralabaya ralabaya ralabaya. Hiramata kana ya ralabaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di akhir daripada Februari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu. Karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau saat ini sampai dengan hari ini kami boleh berharap. Kami tahu kami boleh berharap karena kami punya Allah yang hidup. Maka pengharapan kami juga hidup Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Thank you Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa bersepakat bersatu hati. Berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Mari berdoa buat Pastor Niko Bu Hermin Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat Pastor Niko Bu Hermin. Juga para wakilnya Tuhan. Makasih buat kesehatan. Makasih buat umur yang panjang ya Tuhan. Terus Tuhan kasih visi. Terus pertajam setiap visi. Terus kasih kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Biar di umur yang saat ini Tuhan, Pastor Niko boleh dengan kuat menyelesaikan setiap visi yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat lead Pastor Grow Center Church Tuhan. Buat Pastor Edi Cokro Tuhan, Pastor Lia. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap visi, buat setiap value yang boleh ditanamkan atas setiap kami Tuhan. Biar Pastor Edi, Pastor Lia Tuhan, terus Tuhan pakai Tuhan untuk
mempersiapkan kami untuk jadi jemaat yang layak. Tuhan, terus berkati juga Tuhan pastoral tim yang ada Tuhan. Kami berkati Pastor Billy, Pastor Dodi, Pastor Moti, Pastor Tibi Tuhan. Terus kasih kesatuan hati, terus kasih kekuatan Tuhan, terus kasih pengurapan yang baru Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Grow Center Manado Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Chandra Tuhan. Bapak terus pakai Pastor Chandra, terus pakai Grow Center Manado untuk jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kota Manado Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Mari angkat tangan saudara berdoa buat hambanya, buat Pastor Julius. Tuhan, kami menopang pelayanan hamba-Mu. Kalau saat ini Tuhan, Tuhan boleh pakai Pastor Julius untuk jadi pembicara Tuhan di Grow Center Jakarta. Tuhan, kami menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, terus pakai hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, untuk bawa kemuliaan Tuhan turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Pierre Tuhan. Bapak makasih Tuhan. Makasih kalau Tuhan boleh kirim hamba-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan ada kemerdekaan atas setiap kami. Lewat firman yang boleh dibagikan Tuhan. Ada pembaharuan budi, pembaharuan akal budi Tuhan. Biar kami boleh ditegur Tuhan. Kami boleh diperbaharui Tuhan. Dan ada kesembuhan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini juga Tuhan, kami sepakat mau berdoa untuk kota kami Bekasi Tuhan. Mari angkat tangan saudara, mari berdoa melepaskan berkat untuk kota ini. Oh rabatas yeke rabakaya raraba. Kami mengucap syukur buat kota ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kota Bekasi, kota di mana Tuhan tempatkan kami untuk tinggal Tuhan. Kami memberkati kota ini Tuhan. Kami mengasihi kota ini. Kami tahu Tuhan lebih mengasihi kota ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Bekasi timur, utara, selatan, barat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan atas kota ini. Ada kebangkitan, kebangunan rohani atas kota ini Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami mau bersepakat berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan. Hirabatasye. Hujan awal, hujan akhir, kami tahu sedang tercurah atas bangsa ini Tuhan. Hujan pertobatan, hujan lawatan-Mu Tuhan sedang tercurah atas bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan dengar hari-hari ini ada pertobatan besar-besaran, ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami akan dengar kaum Kedar akan menyembah Yesus di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berkati bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Silakan duduk Bapak Saudara. Wow, luar biasa. Time flies ya. Kita udah di minggu terakhir bulan Februari ya. Dan pagi hari ini mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Saya mau mengucapkan shalom dulu. Mungkin kita mau kenalan. Oh ya. Welcome, ada 2 orang di belakang. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin 2 saudara kami yang baru hadir tempat ini. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang untuk kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini, Grow Center Church Bekasi. Lalu kemudian pagi hari ini saya mau menyampaikan juga salam hangat dari our pastor ya, our beloved pastor, Pastor Julius dan Pastor Esther bersama dengan keluarga yang hari ini nggak bisa datang bersama dengan kita di tempat ini. Beliau sedang melayani di GC Jakarta, di Gancit ya Bapak Saudara. Dukung doa dalam pelayanannya pada pagi hari ini sampai sore gitu ya. Puji Tuhan. Dan kemudian mungkin hari ini saya akan sampaikan juga kita akan memberikan persembahan Bapak Saudara, persembahan umum dan masih ada kesempatan untuk diberikan My Best Seat ya. Best Seat, persembahan sulung yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara sudah siapkan di tahun ini. Sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama. Kami ucap syukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Engkau baik buat kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi bendahara yang baik dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati dan kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan mungkin ada pesit yang masih kami berikan Tuhan pada
minggu ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu kami bersuka cita untuk memberi. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa scan QR yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau nanti setelah ibadah bisa diletakkan di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Baik, pengumuman pertama ada Bible Study Senin 27 Februari 2023 jam 19.30. Ini masih pakai online Zoom Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA di 0815 1365 6710. Sekali lagi, Bible Study penting buat kita untuk kita boleh menggali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian telah dibuka juga Bapak Saudara Growing Class setiap hari Minggu nantinya akan diadakan dan akan di start di minggu kedua bulan Maret jam 1 sampai jam 2 siang mulai tanggal 12 Maret. Ini akan dilakukan 8 kali pertemuan. Apa sih Growing Class ini? Growing Class ini ada kelas khusus yang mempelajari ya Bapak Saudara. Kita ada di home gitu ya, di gereja ini, komunitas ini. Kita mau tahu visi, misi, value yang ada dalam gereja ini seperti apa. Kita mau menjabarkan. Jadi kita nggak mau cuman hanya pengerja aja yang tahu mengenai visi, misi, dan value yang ada. Tapi kami juga berharap semuanya pengerja atau semua jemaat yang ada di sini kita sama-sama mengerti. Karena ini adalah home buat kita semua, amin. Lalu kemudian telah diadakan baptis air ya pada hari Sabtu kemarin. Congratulations. Tepuk tangan dulu nih buat 4 orang rekan-rekan kita hari Sabtu kemarin sudah dibaptis, memberi diri dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang hadir di pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Oh ada Mary ya. Mary, David. Oh iya, sama Caroline juga di belakang. Oke, kongres. Evel juga di depan. Kongres ya sudah masuk ke dalam bagian kerajaan Allah pada pagi hari ini. Lalu kemudian pengumuman terakhir, ibadah minggu depan masih di tempat ini 2 kali ibadah. Jam 10.30 dan jam 16.00. Grow Children hanya ada di ibadah pertama dan disediakan welcome drink Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat tadi di depan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang duluan tadi gitu ya, Bapak Ibu Saudara bisa nikmati, bisa enjoy sambil kita kongko, ngobrol gitu, semakin dekat, semakin kenal gitu. Bapak Ibu Saudara bisa nikmati di depan. Demikian pengumuman pada hari ini, pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya, thank you Ko Rudi. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Seperti tadi yang Ko Rudi udah kasih tahu kalau pastor kita, Pastor Julius ada di GC Jakarta. Ya. Melayani family kita yang ada di Jakarta. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pulang dari sini ingin rindu, kayaknya saya kalau hari Minggu belum ketemu Pastor Julius kayaknya rasanya aneh. Bisa tonton di YouTube gitu ya. YouTube-nya sekarang lagi live streaming. Nanti pulang dari sini Bapak Ibu bisa nonton. Ini saatnya kita family time. Momen yang paling hangat. Ya, walaupun lagi hujan-hujan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Come on. Semangat dong, semangat. Wow. Nah, untuk family time kali ini simple banget karena cuacanya lagi dingin, cuacanya lagi hujan. Beberapa hari lalu masih hujan. Topiknya gini untuk hari ini. Sambil perkenalan juga ya, Bapak Ibu tuh pilih Indomie atau bakso. Ya. Coba tengok kiri kanannya, saya Andrea, saya tim bakso. Saya Aca, tim Indomie. Silakan monggo. 1 menit dimulai. Indomie enak kayaknya ya. Bakso juga enak. Indomie pakai telur, pakai cabai rawit tuh kayaknya enak ya. Silakan ke belakang Bapak Ibu berkenalan satu sama lain. Look at that. Gereja yang hangat. Nanti pulang langsung eksekusi. Sandi apa? Indomie. Mantap. Masih banyak waktunya. Tim Indomie dan tim bakso. Kita dalam satu rumah. Luar biasa. Nanti pulang langsung eksekusi Bapak Ibu ya. Oke, wow. 10 detik lagi. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kasih tepuk Puji tangan. Tuhan.
Biar walaupun ada Indomie, walaupun ada yang milih bakso, biarlah tidak terjadi perpecahan di gereja ini. Amin. Kita tetap hangat, family time juga. Indomie, bakso, gitu ya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi Bapak Ibu udah bersalaman, lihat. Kayaknya pernah lihat. Di mana ya? Gitu ya. Kapan ya? Pernah gitu ya. seliweran di televisi mungkin? Pernah seliweran di televisi, but it's the same man. Yes. Walaupun hari ini saya nggak pernah nyangka juga kalau akan bertemu dengan beliau. I'm a fan gitu loh. Maksudnya dulu, saya ini kan juga usia-usia fans. saya ya dulu ya. Film itu ya. Usia-usia saya. Terus ketemu di sini tuh kayaknya beda banget. Maksud ketemu sosok figur dan ketemu di gereja melayani Tuhan yang sama. Wow. It's honor. Mari Bapak Ibu kita sambut Pastor Pierre Roland, GBI Gembala GBI Makau. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Wah, puji nama Tuhan, saya excited banget nih. Thank you so much ya buat introduce yang sangat luar biasa. You're very kind. Mungkin terlalu baik kata-katanya tadi sama Pastor Andre. But anyway, saya percaya kita semua di sini ada hadir di tempat ini hari ini karena kita percaya biar Tuhan bicara sama kita semua. Amin. Dan sekali lagi saya mau ucapkan buat teman-teman yang selamat datang, buat yang baru pertama kali datang, tapi juga yang tim bakso kayaknya lebih banyak daripada yang lain ya. Saya salam berapa orang tadi kayaknya ngomongnya saya tim bakso, Pastor. Saya tim bakso. Saya berasa sendiri. Berapa banyak dari kita yang tim siomay? Oh you are? Oke, 1, 2, oke. Maaf kita minoritas, oke? Oke, saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. Kenapa gak kita angkat satu pujian dulu ya? Kita worship Tuhan sebentar aja. Karena saya percaya ketika Tuhan bicara kepada kita semua, kita ada waktu untuk bisa menikmati kasih Tuhan. Amin. Saya gak tahu berapa banyak dari Anda yang datang di sini mungkin dengan begitu banyak pengharapan. Hari-hari biasa, udah biasa macet di depan. Bawaannya emosi terus ya saudara ya. Bawaannya kesel, sebel gitu loh. Mungkin kita udah banyak mengucap perkataan yang gak baik juga. Saya percaya waktu hari ini, waktu firman Tuhan bicara sama kita semua, kita ada kesempatan untuk di healing, dikuatkan, disegarkan kembali. Jadi kita satukan hati kita yuk. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, Amin saudara. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, hanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, oh nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Hari ini semua tentang Engkau saja Tuhan. It's all about you. It's all about you. Tuhan urapi kami semua. Keluar dari tempat ini gak sama lagi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bicara kepada setiap pribadi kami hari ini. Reveal sesuatu yang baru ya Tuhan. Kuatkan kami, tegurkan kami Tuhan.
Hari ini kami perkatakan Tuhan, jiwa, tubuh, jiwa, roh kami kembalikan kepada Engkau. Kami klaim kembali apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Maka hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, Engkau yang bicara kepada kami semua Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan kami disegarkan kembali. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Kami dibangkitkan kembali Tuhan. Hari ini kami perkatakan hari kemenangan bagi kami Tuhan. Kami perkatakan hari ini Tuhan. Tuhan, jalan-Mu, perkataanmu Tuhan, yang urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan urapi kami semua, supaya kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu dan menikmati kasih-Mu. Makasih Tuhan, kami siapkan waktu ini hanya untuk Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua katakan, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi saudara, katakan haleluya. Haleluya. Please be seated. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan perkenalkan diri saya karena tadi terlalu bagus dari Pastor Andre, oke? Nama saya Pierre Roland dan singkat saja tadi seperti yang dikatakan oleh Pastor Andre, ya memang dahulu saya tinggal di Indonesia, sekarang saya melayani di Makau bersama istri dan 3 orang anak, istrinya 1 saja saudara. Dan Tuhan berkati kami dengan pelayanan selama 12 tahun ini. Kami mulai dari church planting, tetapi terlebih dari semua itu, saya mengucap syukur kalau saya bisa dapat kesempatan hari ini bisa sharing firman Tuhan di hadapan Anda. Sebenarnya ini agak mendadak, saudara yang kasih Tuhan, mohon maaf. Karena hari ini saya percaya bukan kebetulan, tapi Tuhan yang atur semuanya, amin. Ya pertama-tama juga salam juga sama Pastor Julius, kemarin hanya bisa bicara di WhatsApp saja, nggak sempat ketemu, nanti ketemu di YouTube ya katanya. Ya Pastor Andrew bisa tetap ketemu ya, atau nggak ke Gancit, saya bilang sore saya mau ke Gancit, mau ketemu dia. Well basically, saya ngucap syukur kalau kita semua bisa berkumpul sebagai orang-orang yang percaya hari ini, amin. Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak dari kita melewati perkara hidup, begitupun juga dengan saya. Untuk sebuah proses dari sebelumnya, saya adalah satu orang yang bekerja, yang hidup di Indonesia, berkeluarga, menikah pertama, lalu saya memulai begitu banyak hal. Tentu saya punya banyak mimpi. Saya suka dengan hal-hal yang baru. Karena hal-hal yang baru itu membuat saya semangat di dalam hidup. Tapi seringkali kita lupa ada begitu banyak hal yang baru yang perlu kita dalami lebih lagi dan bukan bersifat temporary. Tapi kebanyakan dari kita di dalam kehidupan kita suka menguber atau mengejar hal-hal yang hanya bersifat temporary atau sementara saja. Oleh sebab itu jangan kaget kalau kita seringkali menjadi manusia atau orang yang bosan dalam apapun juga yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan panggil saya melayani Tuhan, salah satu yang menjadi pertanyaan saya kepada Tuhan adalah, kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain Tuhan? Kenapa enggak mereka yang lebih rajin ke gereja daripada saya? Saudara yang kasih Tuhan, saya punya masa lampau. Banyak dari kita punya masa lampau. Tapi Tuhan punya masa depan. Berapa banyak dari kita yang percaya? Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita punya kesempatan dalam waktu yang singkat ini, saya percaya biarkan Tuhan itu kerja sesuatu sama kita semua. Biarkan Tuhan reveal lagi apa yang ada di dalam yang Tuhan sudah buat menjadi baru dan indah. Saudara, saya yakin kita semua gak dibatasi oleh umur, karena ketika bicara tentang sesuatu yang baru, pasti sesuatu yang luar biasa, amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, mungkin sepanjang bulan ini Anda sedang bicara terus tentang value. Saudara, tentu dari value atau nilai seseorang itu tidak dapat ditentukan oleh dari apa yang di luar. Banyak dari kita ditentukan dari apa yang kita pakai atau apa yang kita raih. Karir kita, keuangan kita merasa bangga dengan semua hal tersebut. Tidak ada yang salah, tapi seringkali semua hal yang kita ubar di dalam dunia dengan mati-matian ini ternyata hanya bersifat temporary. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa Anda dan saya hari ini itu sangat berharga di hadapan Tuhan? Begitu kita tahu bahwa kita berharga, berarti ada nilai yang sangat tinggi dari setiap pribadi kita. Ada value yang Tuhan tahu dan Tuhan mau kembalikan dengan rencana dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Bukan man's plan, tapi it's God's plan. Karena saya percaya waktu Tuhan bekerja, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan gak dibatasi oleh kekurangan kita. Tentu kita banyak kekurangan. Tapi apa? Tuhan bekerja dengan caranya yang dahsyat. Dan waktu Anda diangkat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, itulah di mana Anda akan bertumbuh lebih lagi, grow lebih lagi, menjadi berkat lebih lagi, dan bahkan pasti kehidupan Anda waktu Anda kembali kerja, Anda membawa impact yang luar biasa. Berapa banyak dari kita yang percaya? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang new and deeper. Artinya adalah bagaimana kita semua bisa menghadapi hal-hal yang baru dalam hidup kita. Karena saudara nggak bisa dipungkiri, disrupsi terjadi di mana-mana. Hari-hari ini banyak dari kita, saudara yang kasih Tuhan, mungkin mau usaha sesuatu, tapi ternyata nggak long lasting. Ada banyak dari kita udah bekerja di satu perusahaan atau usaha, kita berharap gajinya tenanglah untuk masa tua kita. Tapi di tengah jalan ternyata bisa bangkrut atau bisa dipecat. Ada banyak dari kita berharap pernikahan kita baik-baik saja, tapi ternyata baiknya cuma di gereja saja. Waktu kita pulang ke rumah pastor, wow, rumah menjadi satu tempat pertempuran yang paling dahsyat, saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau dulu kita pernah nonton piring terbang ada di mana-mana, saudara, mungkin filmnya cuma UFO, tapi ternyata bisa terjadi di rumah tangga. Lalu bagaimana kita bisa singkapi dengan keadaan yang berubah? Segala sesuatu yang tidak tentu, segala sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan hidup. Bagaimana Anda keluar dari tempat ini dalam waktu sekian jam ini saja, tapi Anda berubah cara pola pikirnya. Bagaimana Anda bisa di-revive, dibangkitkan, diberikan kesemangatan, dan di-refresh kembali. Saudara, tahukah Anda, setelah selesai dari tempat ini, waktu keluar dari pintu ini, hanya dalam waktu menit saja Anda bisa kembali menjadi orang yang sama. Nggak ada yang bisa jamin Anda babungkus, bawa pulang Roh Kudus, lalu you'll be fine. No. Karena semua itu kembali kepada Anda pada saat ini juga dalam hitungan menit saja. Apa yang Anda mau rubah dalam hidup Anda hadapi, Anda perdalam, dan jujur apa yang Anda mau raih dalam hidup Anda. Amin. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, kasih saya beberapa menit ini supaya saya bisa sampaikan sesuatu kepada kita semua. Boleh next please. Maaf saya nggak punya remote ya saudara yang kasih Tuhan, jadi saya pakai kata-kata kepada sana. Next please. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua itu dipanggil Tuhan dari apapun background kita. Next please. Saudara, ini adalah satu gereja yang kami gembalai di sana beserta istri saya saat ini. Sudah berjalan selama 12 tahun, berawal hanya dari sebuah menara doa. Awalnya menara doa kecil. Dan Tuhan kasih kami visi, yaitu Recycle Place for All Nation. Waktu Tuhan kasih Recycle Place bagi segala bangsa, kalau Anda lihat logonya itu adalah logo recycle dan itu adalah Macau. Oh ya sorry, tadi saya belum sampaikan ya, saya saat ini ada tinggal di Macau sama beberapa waktu ini beserta keluarga saya. Dan saudara, waktu Tuhan taruh kami di sini, starting from nothing. Saudara, kami ingat saya itu rajin gereja, cinta Tuhan, sungguh-sungguh belajar teologi and everything. Karena saya mau get deeper sama Tuhan. Itu sesuatu yang baru buat saya. Yang saya ngerti, saya punya kerja di Indonesia, saya dalam entertainment industry, saya punya perusahaan sendiri akhirnya di umur yang muda, saya produksi film, saya sewain alat syuting, saya punya editing. Jadi saya pikir saya sudah sampai di titik di mana karir saya bisa berhasil. Tapi ternyata saudara yang kasih Tuhan, Tuhan switch semuanya menjadi satu hal yang gak mungkin buat saya. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang saya harus menggali lebih dalam lagi, saya ada di mana ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang datang hari ini ternyata Anda punya sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Apakah itu pekerjaan yang baru? Mimpi yang baru mungkin? Planning yang baru atau just a new ministry, pelayanan yang baru, saya nggak tahu. Tapi saudara, tahukah Anda, waktu Tuhan kasih visi ini, kalau Anda lihat recycle, Tuhan bicara gini di dalam menara doa itu yang gak ada orang, cuma hanya saya dan istri saya. Kami sewa satu apartemen kecil, kami sapu, kami pel tiap hari dan kami doa di situ. Waktu doa Tuhan bicara. Waktu Anda lihat tangga ini, logo ini saudara. Di atas Tuhan bicara, ini hatiku. Lalu panahnya ke samping saudara. Ku berikan kepadamu. Lalu ke samping, supaya engkau dapat melayani sesamamu. Lalu panahnya ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepadaku. Konsepnya Tuhan simple. Kita yang ribet. Waktu Tuhan bicara kayak gini saudara, saya pertama gak nangkep maksudnya gimana. It's impossible kau pakai hati saya. Gak mungkin, kita punya cita-cita besar, oh aku mau gini, mau gitu. It's impossible. Kamu akan capek, kamu akan letih, kamu akan menyerah di tengah jalan. Kamu akan give up, kamu gak akan mungkin bisa menggali lebih dalam dan menemukan emas itu. Kamu gak akan bisa bertahan melewati masa yang sulit, musim yang selalu berganti. Bahkan begitu banyak tantangan-tantangan dan pilihan-pilihan yang lain.
Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ajarin. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, waktu dikatakan recycle, yang didaur ulang itu, maaf saudara, itu hanya sampah. Yang didaur ulang itu hanya barang-barang yang tidak berharga. Yang ditaruh di pojokan, Anda habis minum kemasan yang berharga cuman isinya saudara. Botolnya dibuang. Itu hanya tidak dipandang barang-barang bekas yang ada di gudang kita. Itu semua di recycle saudara. Jadi Tuhan bicara bahwa apa? Aku akan merecycle orang-orang. Aku akan merecycle jiwa-jiwa orang-orang yang udah gak dipandang sama keluarganya. Orang-orang yang udah gak dimauin. Orang-orang yang lari keluar negara, keluar negeri untuk kerja karena mereka gak tahan tinggal di Indonesia. Orang-orang yang kabur karena mereka sakit hati. Pisah sama suami, pisah sama istri, pisah sama anak. Begitu banyak orang ngalamin luka. Tentu bicara ketika Tuhan restorasi mereka. Waktu di recycle, didaur ulang. Mereka menjadi from nothing becoming something. Katakan amin saudara. Berapa banyak kita yang percaya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. So itu saya percaya saudara, next please. Bahwa saya percaya bahwa kita semua itu terpanggil dengan tujuan yang khusus. Firman Tuhan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya di NKJV version dikatakan, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Maksudnya apa saudara? Can next please? Next dan next lagi. Saudara yang kasih Tuhan, next lagi please. Ya, so, great exploits kalau dalam kamus dikatakan adalah eksploitasi hebat. Menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan eksploitasi itu berarti pengusahaan atau pendayagunaan. Tetapi jangan salah, bukan saja secara arti, secara positif, tapi ternyata dia juga punya arti negatif. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Pengisapan, pemerasan, baik memeras orang lain, memeras sekitar segala macam atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ada dua hal. Saya percaya kalau Tuhan mau rubah kita, kalau Tuhan mau recycle kita, kalau Tuhan mau rubah Anda masuk dalam salah satu hal yang baru dan diperdalam lebih lagi, Tuhan akan rubah kita tidak menjadi orang yang mengeksploitasi sesuatu yang negatif. Dihilangkan masa lalu kita semua hal pemikiran yang jelek, walaupun kita lemah dengan semua hal tersebut, dan mulai dieksploitasi, didaya gunakan menjadi satu pribadi yang punya value yang begitu dalam dan luar biasa. Berapa banyak dari kita yang percaya? Saya percaya banget, kalau sebuah perusahaan yang baik, mereka akan hiring orang-orang yang punya value. Mereka nggak cari orang yang bisa digaji murah, no. Mereka cari orang yang punya value. Mereka melihat orang-orang muda, orang-orang yang sudah berumur, yang punya kebijaksanaan. Mereka hiring orang-orang, kenapa? Karena mereka butuh supaya company-nya bisa sustain. Dan saya yakin sebuah perusahaan yang baik, tempat pekerjaan yang baik akan senang untuk menggaji dengan baik karyawannya kalau mereka menemukan value yang sangat tinggi dari setiap orang yang di-hire-nya. Amin. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita punya core value yang berbeda hari ini, karena pertama-tama Tuhan sudah recycle kita. From nothing to be something. Tuhan mau pakai kita semua. Mungkin masa lalu kita punya cerita begitu banyak. Tapi tahukah Anda, cerita yang mungkin menyakitkan, cerita mungkin yang mengesalkan tersebut, dirubah Tuhan hari ini menjadi kesaksian hidup bagi kita semua. Berapa banyak yang percaya? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Next please. Nah, oleh sebab itu saudara, umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat. Gak mungkin enggak. Tetapi pengenalan itu sedalam apa? Next please. Saudara yang kasih Tuhan, Anda dan saya terpanggil hari ini di dalam value kehidupan kita untuk kita mengenal hal-hal yang baru yang Tuhan akan reveal buat Anda. Ekspektasi itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan mau exploit apa dalam hidupku nih? Apa yang mau dieksploitasi yang aku belum lihat? Saudara, banyak dari kita beranggapan bahwa kekayaan alam sudah habis di mana-mana. Tapi sampai hari ini masih ditemukan begitu banyak kekayaan di dalam dunia yang belum pernah dieksploitasi oleh manusia, dan kekayaan itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat diri Anda, Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan mengerti apa yang Anda butuhkan. Tuhan tahu esok hari Anda akan dijadikan apa. Lebih daripada perkataan manusia. Manusia boleh memandang Anda sebelah mata. Anda boleh dipandang hanya dengan mungkin gaji Anda atau mungkin karir Anda. Baru dihormati kalau Anda sudah sukses. Tapi dengar baik-baik saudara yang kasih Tuhan.
Dimanapun Anda berada hari ini, ketika Tuhan mengeksploit sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda, wow, Anda akan menjadi satu pribadi yang mengubah segala sesuatu di sekitar Anda. Katakan amin. Betul nggak buat Tuhan kita? Sekali lagi, haleluya. Next please. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, next please. Anda harus tahu siapa Anda. Lukas 2 ayat 52 katakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahan The Passion Translation dikatakan, as Jesus grew, so did his wisdom and maturity. The favor of man increased upon his life, for he was greatly loved by God. Artinya adalah bagaimana kebijaksanaan dan kedewasaannya bertumbuh. Saudara, banyak dari kita tidak bisa dipungkiri menjadi pribadi yang bertumbuh egois. Maunya kita aja. Oh, yang udah aku tahu bener ya gini lah, ikutilah. Bahkan kadang-kadang waktu kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, menjadi satu orang mungkin yang bisa menasihati banyak orang, ternyata kita tidak memiliki value yang baik. Oleh sebab itu ketika Yesus saat itu bertumbuh juga kebijaksanaan dan kedewasaannya. Saya yakin saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus bisa mengalami proses seperti ini, Anda pun dan saya sedang ditentukan untuk mengalami proses, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena pada akhirnya favor of man increase. Yang namanya perkenanan oleh manusia, perkenanan oleh Allah itu diberikan sempurna kepada anak-anaknya. Amin. Bro, banyak yang mau terima perkenanan Allah dan perkenanan manusia. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Wow, next please. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, next please. Kita harus tahu siapa kita. Most people do not lead their life, they just accept it. Saya nggak tahu bro, banyak dari Anda yang udah nggak semangat. Bapak Ibu, aku ngelihat Bapak Ibu yang lebih senior di tempat ini, Om Tante, Shalom. Om Tante tahukah di tempat kami, kira-kira tahun yang lalu, Tuhan kirimkan, selama ini Tuhan kirimkan anak-anak muda. Kami melayani pertama-tama adalah pembantu rumah tangga. Ya, jadi buruh migran Indonesia, pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Lalu Tuhan kirimkan mulai family, Tuhan kirimkan mulai profesional, lalu Tuhan kirimkan anak-anak kampus. Tapi sesuatu yang attach saya luar biasa, kira-kira pas lagi di masa pandemi kemarin, kami dikirim orang tua, 2 orang tua berumur 84 dan 85 tahun. Seumur hidup mereka, si bapak adalah seorang pengusaha. Kerja berhasil, sukses, bisnisnya jalan lancar, beli rumah di Makau, pergi ke Makau cuma buat judi. Saudara, saya mau bilang sama saudara, berapa banyak dari kita yang pernah ke Makau? Boleh angkat tangan saudara? Ada yang pernah ke Makau? Oke, mungkin saya belum pernah ketemu wajahnya waktu di Makau. Oke, saya cuma mau kasih info aja, kalau ada Makau ada saya ya. Jadi please call me, let me know. Karena saya akan jauhkan Anda dari kasino. Oh, dengar baik. Buat orang Indonesia gampang dimengerti. Namanya kasih no. You better understand, oke? Okay? Kasih no, oke? Okay? Berarti dia nggak kasih apa-apa sama you. Buat apa ke kasih no? Lebih baik you ke kasih yes, kasih Yesus, oke? Okay? That's better. Okay? Oke, no problem. Dan kembali lagi kepada orang tua itu, orang tua ini, 2 orang bapak dan ibu ini, mereka datang, mereka orang yang kerja selama ini, pusing dengan kehidupan segala macam. Tapi finally Tuhan datang ke gereja, isinya anak muda semua, seperti bapak ibu ini luar biasa dari tadi, semangat ya, lompat-lompat, puji menyembah Tuhan. Tahukah, di saat itu juga Tuhan jamah mereka. Si omanya setiap ibadah dia bilang, sampai kemarin kita berapa kali saudara, karena Makau sekarang baru open lockdown ya. Jadi dia baru bisa gereja lagi. Selama beberapa waktu kita ibadah online, dia marah saudara. Saya mau ke gereja pastor. Gak bisa tante, kita ibadahnya online. Kenapa? Saya mau memuji Tuhan. Saya mau nari-nari, mau lompat nyembah Tuhan. Saudara, di umur 84 dan 85 tahun Bapak Ibu ini, akhirnya mereka terima Yesus dan dibaptis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada kata terlambat. Buat saudara yang pulang nanti ketemu orang tua Anda yang dasar kamu gereja terus mau jadi pendeta, bilang, aku percaya papa mama juga terima Yesus. Amin. Nothing is impossible. Saya ngeliat dengan mata saya sendiri mau masukin air, udah gitu baptisannya di musim dingin lah saudara, kebayang dong. Saya juga takut saudara waktu masuk di dalam, karena kita baptisnya di laut kan. Itu saya masukin, darah Yesus. Tuhan, tapi lucunya saudara, ini saya sampaikan singkat saja. Ketika Tuhan
memberkati, menyertai. Setiap kita baptis di tengah laut ya saudara, itu ketika kita prosesinya memang dingin tapi tiba-tiba jadi hangat. Always like that. Tapi selesai ibadah, selesai cemplupin, naik, haleluya. Padahal udah masuk ke laut udah gitu saudara. Keluar dari air saudara yang kasih, balik lagi buruan, ayo pakai handuk kita kabur. Tapi apa saudara, saya tahu bahwa apa? Tuhan menyertai kita semua, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya lanjutkan saudara. Banyak dari hidup kita terima, sudahlah sudah tua. Udahlah gak usah. Percuma saja pastor. No. Ingat, Bapak Anda harus tahu siapa Anda. Banyak orang itu sulit memimpin dirinya sendiri untuk masuk dalam sesuatu hal yang baru, apalagi menggali lebih dalam hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Next please. Oleh sebab itu saudara, Bill Hybels, dia adalah seorang penemu dari Willow Creek Association dan juga creator dari Global Leadership Summit. Dia juga penulis buku, dia katakan, you are the most difficult person you will ever lead. Kita tuh jadi satu orang tuh yang sulit sekali memimpin diri kita, tapi gampang ngomongin orang. Marahin orang mah gampang saudara. Itu yang saya belajar ngerem saudara yang kasih Tuhan di gereja. Supaya apa? Kita semua diperbaharui, amin. Amin, di recycle. Next please. Next please. And next please. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Anda harus dirubah? Why Anda dan saya harus mengalami sesuatu yang baru? Ingat ayat firman Tuhan ini. Mari kita baca, next please. Dikatakan gini, what doesn't kill you today will make you grow stronger. Amin. Apapun yang tidak membunuhmu hari ini, kalau engkau masih bernafas, kesulitan boleh datang, masalah boleh terjadi. Anda boleh punya anak yang rebel dalam hidup Anda. Anda boleh punya keadaan mantu yang mungkin hubungannya nggak baik sama Anda. Anda boleh punya mungkin komunikasi yang nggak baik dengan lingkungan, teman, atau suami istri mungkin keadaan yang nggak baik. Tapi dengar dulu, jangan nyerah. Do not say that, it's impossible pastor nggak ngerti lah. You're not in my family, Anda nggak ngerti. Dengar, dikatakan bahwa what doesn't kill you today will make you grow stronger. Kalau Anda bisa tangkap baik-baik, ada banyak hal positif bisa Anda pelajari di masa sulit hidup Anda. Next please. Next please. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya 54 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, kurang yakin saudara baca sekali lagi 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. No weapon formed against you shall prosper or shall succeed. Gak ada senjata apapun saudara. Tidak ada. Ketika Anda dirubahkan, saya ngelihat saudara yang kasih Tuhan, orang-orang datang ke gereja. Mereka tiba-tiba jatuh cinta sama Tuhan. Dirubah bukan cuma luar toh saudara, tapi dalamnya yang paling terpenting. Value mereka menjadi luar biasa. Akhirnya sekarang saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak pekerja migran Indonesia yang ada di sana, yang kami layani. Kami melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, disayang sama bosnya. Gajinya tinggi-tinggi semua, besar, mereka bisa hidupin keluarganya. Hubungan yang tadinya retak dengan Indonesia, dengan keluarga sekarang menjadi baik. Hubungan orang tua dengan anak menjadi pulih secara perlahan. Beberapa dari mereka bahkan ada satu kisah yang cukup sedih saudara. Di mana satu wanita ini dia lari pergi ke luar negeri karena dia disakiti oleh suaminya. Suaminya hidup sembarangan, punya pacar kanan kiri, bawa pacarnya ke dalam rumah. Dia sakit hati, dia katakan aku pergi lari. Dia lari ke luar negeri, dia pindah ke Singapura, dia pindah ke Malaysia, dia pindah ke Hong Kong, dia gak dapatkan ketenangan, dia pindah ke Makau, dia jadi lesbi. Kecewa, sakit hati. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, saudara tahu gak? Dia dengan pasangannya punya boarding, isinya semua lesbi. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, saya sampai bingung, kenapa kamu selalu datang di menara doa? Dia katakan, saya mau ambil waktu buat Tuhan. Dia gak cerita kisah hidupnya sama saya. Waktu dia komit, dia dirubahkan. Saudara apa yang terjadi? Tempat boarding, tempat lesbinya malah jadi tempat menara doa. Impossible? Impossible buat manusia. Tapi tidak pernah ada yang impossible buat Tuhan. Bukan hanya itu saja, tiba-tiba saudara yang kasih Tuhan satu waktu,
suaminya udah menghamili wanita lain. Lalu tiba-tiba sudah lewat begitu lama. Dia terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia mengampuni suaminya. Satu saat saudara yang kasih Tuhan, justru suaminya yang datang nangis minta maaf dan segala macam. Akhirnya intinya adalah hubungan mereka diperbaiki. Saya juga gak ngerti gimana caranya dia bisa mengampuni. Karena sulit sekali. Tapi itu tadi gak mungkin buat manusia. Tapi selalu mungkin buat Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Next please. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, no weapon forms against you shall succeed. Iblis boleh bilang sama Anda, tuh lihat kan lu gak jadi apa-apa. Lihat kan kamu bangkrut. Lihat kan sebentar lagi kamu akan say bye-bye. Lihat kan sebentar lagi begini. No, terserah mereka mau berkatakan apa saja. Tapi saya percaya ketika Tuhan kerjakan hal yang besar dalam hidup Anda, maka dia tidak mampu untuk mengalahkan Anda. Amin. Kita lanjutkan, next please. Dengan cepat sedikit, next again. Oke, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk mengalami sesuatu yang baru dan menggali lebih lagi apa yang Tuhan invest di dalam hidup Anda. Next please. Ada satu orang yang luar biasa namanya Saulus. Saulus ini committed banget, committed buat cari orang Kristen dan ngerjain dan hajar orang Kristen. Tetapi satu waktu saudara yang kasih Tuhan, dia mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Satu orang yang preman, yang luar biasa bisa sikat orang di mana saja. Tapi Tuhan rubah hidup dia dari orang yang lama menjadi orang yang baru yang justru berapi-api sama Tuhan. Oleh sebab itu saya paling suka saudara yang kasih Tuhan ketemu dengan orang-orang yang masa lalunya agak-agak luar biasa. Wow, bukan yang setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau mereka dulunya parah banget, waktu mereka bertobat jadi bener banget saudara. Yang susah yang setengah-setengah nih. Kadang dulu ke gereja, kadang enggak, kadang gereja enggak, Pak saya dari dulu gereja Pak, gitu loh. Tapi tetap semuanya mau dilakuin juga. Berat saudara. Tapi seorang yang mengalami transformasi kehidupan, luar biasa dalam Tuhan. Dia mengalami dirubah. Setelah melalui yang namanya pertobatan, namanya berubah menjadi Paulus. Imannya menjadi besar, semangatnya menjadi besar dengan luar biasa. Dan setelah itu apa? Dia masuk dalam satu season, dia mengalami pertumbuhan. Saudara dengar baik-baik, kadang-kadang Tuhan membolehkan kita sampai ground zero, tempat yang gak enak dalam hidup kita, dalam apa yang kita lewati, karena Tuhan mau start kita dari benih lagi, dan menghasilkan buahnya yang luar biasa. Ingat, yang orang akan nikmati dari kehidupan Anda bukan benihnya lagi, tetapi buah kehidupan Anda. Amin. Orang akan melihat kalau Anda lewat pohon buahnya bagus kan, ih cakep pohonnya. Apalagi waktu dicobain buahnya, manis rasanya. Pasti semua orang katakan, apa ya benihnya? What is the seed? Amin saudara. Saya percaya nih Tuhan lagi rubah hidup dia setelah dia mulai growing, dia mulai bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia mulai punya yang namanya mimpi. Katakan mimpi. Saudara, berapa banyak dari Anda udah lupa sama semua hal itu langsung di sini? Mimpi melulu. Sampai hari ini mimpiku gak kenyataan-nyataan pastor. Aku mau nikah sama orang yang kayak begini. Wah, speknya terlalu tinggi sampai kita gak lihat lagi hatinya. Kita hanya lihat luarnya. Saudara, dikatakan dari mulai sebuah dream itu akan berubah menjadi sebuah desire, saudara. Kalau orang punya mimpi dan menjadi sebuah keinginan, desire, remember, Tuhan lagi tanam sesuatu. Ingat, masih bisa salah nggak? Masih bisa. Desire, keinginan bisa kemauan sendiri atau kemauan Tuhan. Tetapi dia akan berubah, saudara yang kasih Tuhan, menjadi apa? Menjadi sebuah passion, hasrat. Kalau sudah dari mimpi, berubah menjadi keinginan menjadi hasrat. Hasrat itu tiba-tiba kok kayaknya nggak perfect nih kalau nggak doa hari ini. Kayaknya kalau nggak ibadah di sini hari Minggu, kayaknya hidupku nggak mulus minggu ini. Lain saudara, rasanya aku dipenuhi keluar dari tempat ini, I'm a brand new person gitu loh. Rasanya aku kok dibukakan sesuatu, kok dibebaskan dari marah, dari kesel. Wow. Saudara, Anda sedang dibawa Tuhan kepada sebuah passion yang akan menghasilkan sebuah vision. Amin. Tuhan akan mulai bicara. Saudara dengar ini, visi adalah hal yang akan menyambung keadaan Anda hari ini dengan masa depan Anda. Katakan amin. Dia adalah sebuah jembatan buat masa depan yang sudah prepare sama Anda. Tuhan sudah siapin hal yang besar di depan. Percayalah kalau tidak dimulai hari ini, maka Anda gak akan pernah temukan galian yang begitu dalam dan emas yang luar biasa yang Tuhan udah prepare di depan.
Dimulai dari hari ini saudara yang kasih Tuhan. Tapi remember, Anda semua bisa menjadi seorang pemimpi dan punya hasrat dan keinginan. Tapi without action will become nothing. Kalau Anda gak bertindak, gak jadi apa-apa. Pernah kan mimpi-mimpi besok hilang? Mimpi besok hilang. Kenapa? Karena memang bukan itu. Kadang-kadang kita cuma mengadopsi mimpinya orang. Jual bakso, tadi teman-teman bakso banyak nih. Jual bakso, kayaknya untung juga ya, kita buka bakso juga yuk. Tapi itu bukan bidang Anda. Kenapa Anda harus paksain jualan bakso? You get it? Tanya sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Saudara, tanpa sebuah aksi, gak jadi apa-apa. Next please. Dikit lagi saudara yang kasih Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Katakan amin. Katakan amin. Grow menjadi dewasa, menghadapi hal yang baru, lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi. It's a new day. Next please. Saya akan cerita sedikit tentang keluarga saya, kesaksian yang terakhir saudara. Tuhan berkati saya dengan satu orang wanita yang cantik, yang luar biasa. Bersama-sama kami melayani Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih kami 3 anak yang lucu kayak bapaknya saudara. Dan saudara tahukah, waktu saya pertama menikah dengan istri saya, sebelum kami menikah, 1 bulan itu saya masuk rumah sakit. 2 tahun saya ini sudah tipe 1 diabetes. Diabetes ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Kami lakukan diabetic awareness sekarang, tetapi tipe 1 itu adalah kerusakan fungsi pankreas secara penuh. Sehingga tidak bisa dilakukan dengan obat dan sebagainya, hanya bisa dengan insulin yang diinjeksikan atau disuntikkan ke tubuh. Nah saudara, saat itu juga karena pankreas tidak bekerja, maka saya ini keluar masuk ICU udah biasa saudara. Saya sampai berapa kali mau hampir kehilangan nyawa saya karena saya mengalami ketoasidosis, yaitu asam yang masuk ke dalam darah, gak bisa nafas dan segala. Saudara, singkatnya adalah 1 bulan sebelum nikah, keadaan saya kacau, saya hampir mati saudara. Tetapi Tuhan kasih saya nafas kehidupan dan kesempatan, makanya hari ini saya bukan bayangan saudara, ini manusia beneran ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih kesempatan. Saudara, di dalam ruangan yang ICU tersebut, saya lihat sebelah saya tutup horden, innalillahi wa innalillahi. Yang depan saya gak lama dipanggil Tuhan juga. Saudara, saat itu juga waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, pikiran saya cuma satu, saya takut sama kematian. Saya takut sama kematian. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan di kamar ini cuma ada 4 orang. Saya lihat Tuhan, saya bilang gini, jangan jadi nomor 3 yang itu duluan. Itu gak mau dipanggil duluan, baru saya gitu loh. Jadi saya gak lihat bahwa saya punya kehidupan. Tapi setelah ada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang committed, ternyata ada kehidupan di balik semua itu dan Tuhan punya rencana yang besar. Kami menikah akhirnya, tetapi keadaan saya masih gak bagus dengan gula darah saya yang kacau. Badan saya habis, oleh sebab itu makanya seringkali dikatakan saya itu narkoba dulu. Padahal tidak. Dan saudara, di saat itu saya ingat banget 2 bulan setelah kami menikah, istri saya hamil. Dokter udah bilang kayaknya gak mungkin deh ya, pembuahannya bisa bagus, anak kamu nanti akan cacat dan sebagainya. Tapi ternyata setelah lahir anak pertama, saudara yang kasih Tuhan, anak saya yang pertama sekarang tingginya sama saya, lebih tinggi dikit, umur 15 tahun, ganteng juga, lucu juga kayak bapaknya. Daripada gak ada yang muji, kan gak ada kata-katanya tadi kan saya bilang. Saya tambahin dikit ya Pastor Andri, gak apa-apa. But basically yang saya lihat adalah anak itu lahir dengan sempurna. Saya melihat cara kerja Tuhan bagaimana yang gak sempurna menjadi sempurna. Dan Tuhan mampu lakukan itu. Wah, saya ngucap syukur, haleluya. Oleh sebab itu kami mulai gandengan tangan, kami mulai berdoa, dan kami minta yang kedua. Para pria dan wanita yang masih single, jangan sering-sering gandengan tangan. Oke? Ada kesepakatan berbahaya. Kami sepakat Tuhan, kami minta yang kedua. Orang bilang kemarin kebetulan punya anak pertama. Kami minta yang kedua. Waktu kami datang ke dokter, hasilnya dokter katakan di Makau, kami pergi ke satu dokter yang terbaik. Dia katakan, anakmu punya problem, buang aja. Nanti bikin lagi. Wah, saya bilang saya aja punya masalah kesehatan. Kami katakan tidak, kami sudah doa. Oke, tapi anak kamu akan lahir dengan keadaan tidak sempurna. Waktu berjalan 6 bulan, kami pulang ke Indonesia. Kami cek dengan 2 dokter yang sangat bagus juga. Hasilnya tetap sama.
Anakmu akan lahir dengan keadaan yang tidak sempurna alias cacat. Lalu waktu dikatakan itu, saudara yang kasih Tuhan, saya mikir gula darah saya masih kacau, kok begini semua, gimana ya. Jadi gak bener nih anak-anak. Tapi ternyata saudara ada satu dokter yang bukan anak Tuhan. Tuhan pakai dia untuk katakan gini, oke, anakmu akan lahir dengan tidak sempurna. So what? Kamu punya Tuhan kan? Waktu dia katakan itu saya tahu. Oke. Wah Tuhan, kau ada sama aku. Saya pulang kembali ke Makau. We stay di Makau. Kami melayani church planting, gereja baru pertama mau buka. Lalu tiba-tiba di hari terakhir sebelum operasi, dokter cek datang dan dia bilang gini, dari record saya, anak kamu akan lahir tidak sempurna, so prepare tomorrow ya. Dia ngomongin lagi saudara, udah saatnya di goal mau lihat nih anak, dibahas lagi. Sementara selama 9 bulan itu kami doa, nangis, tumpang tangan Tuhan, ya Rabashikara Tuhan keluar jadi Superman kayak apa kayak gitulah Tuhan mampu. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, waktu istri saya dioperasi sambil dia puji-pujian. Dokter yang pegang itulah dokter yang dari awal yang bilang suruh buang aja. Dokter gak salah, diagnosa dokter betul. Tapi ketika anak itu lahir, dikasih kode sama suster. Dokter tuh bilang sama istri saya gini, you know what? Dia bilang sama istri saya, suster barusan kasih 2 thumbs up. Artinya anak kamu lahir dengan sempurna, tanpa masalah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Anaknya sekarang tukang main bola saudara, kadang jarang pulang malahan saudara. Umur 12 tahun udah gede, setiap hari cita-citanya cuma mau gantiin Ronaldo, karena Ronaldo udah pindah jauh saudara. Well basically itu yang kedua, namanya Ezekiel. Dan yang terakhir saudara, sedikit lagi saya minta waktu, just a little bit, oke? Yang terakhir saja, Tuhan kasih saya anak cewek saudara. 2 laki-laki, 1 cantik, sama seperti bapaknya. Tetap, karena gak ada istri saya saudara. Waktu dia lahir, everything normal. Tapi Tuhan bicara namanya diberikan lewat mimpi. Efrata. Waktu dikasih nama ini, oke. Sudah dia lahir, umur 3,5 tahun. Tiba-tiba sesuatu yang kami gak ekspektasi terjadi. Hari itu Efrata pucat pasi. Dan ketika dicek, dan kami cek, saya gak nunggu-nunggu. Tapi ternyata Efrata adalah pasien diabetes tipe 1 sama seperti saya. Mulai hari itu Efrata yang 3,5 tahun harus disuntik 4 kali sehari dengan insulin. Saya nangis saudara. Saya broke down karena saya ngelewatin begitu banyak hal yang sulit sebelumnya harus masuk ICU, keluar, ini kayaknya ribet hidup itu. Tapi Tuhan kasih saya hidup. Saya lihat Tuhan mau bikin apa. Saya nangis tiap hari kami tinggal di dalam rumah sakit, di ruangan khusus saudara. Saya ingat nemenin anak saya tiap hari, it's okay Efrata. Sementara kami harus melayani, istri saya itu pelayanan di sekolah minggu saudara. Dia katakan setiap saya pergi ke gereja, anak-anak sekolah minggu nyanyi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Tapi kami lagi punya anak yang sakit. Saudara tahu nggak? Waktu pertama kali Efrata harus disuntik, ketakutan saya timbul. Kapan Efrata akan mati? Kapan Efrata ini akan gak mau disuntik lagi? Anak umur 3,5 tahun berhadapan dengan jarum, dia akan dia lari. Ketakutan demi ketakutan. Tapi tiba-tiba hari itu Efrata bilang sama saya seperti gini sama istri saya. Papa, mama, apakah aku harus disuntik seperti papa? Wah, kami mau ngomongnya hancur hati saudara. Saya nahan nangis. Saya bilang yes Efrata. Terus Efrata bilang gini, it's okay papa mama. If papa can do it, I can do it. Waktu dia ngomong itu di 3,5 tahun, saya pikir, oke Tuhan, mudah-mudahan nih suara Tuhan bukan suara dia gitu loh. Kan waktu ketemu jarum beda nanti kan. Tiba-tiba datang suster dengan jarumnya yang normal, yang panjang itu. Dia masukin insulinnya, dia siapin. Wah saya broke down, saya kepinggir sama istri saya. Kita harus suntik dia 4 kali sehari dengan suntikan yang begitu panjang. Gimana gitu. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, waktu dia disuntik sama dokter, dia teriak sama kami. Papa mama look at me. Look at me. Waktu saya lihat dia lagi disuntik saudara. Dia bilang gini, look at me. I am strong because my God is strong. Efrata yang kecil sekarang sudah umur 9 tahun. Sekarang udah mulai gede. Efrata akhirnya sekarang sudah bisa cek darah sendiri. Bisa ngatur makannya. Sudah hidup normal dia, kalau udah ngecek darah, suntik udah gitu doang saudara. Ganti jarum, semua udah ngerti. Akhirnya mulai awareness. Ternyata keceriaan Efrata akhirnya dia melayani lewat Instagramnya dia.
Tahu nggak saudara, saya nggak ngerti dulu. Tapi sekarang Efrata punya pelayanannya sendiri buat anak-anak yang mungkin punya sakit penyakit yang nggak mungkin sembuh. Punya keluarga-keluarga yang ngelihat anak-anaknya nggak punya masa depan, bakal mati muda. Punya orang-orang, akhirnya mereka mulai DM waktu kami pergi, sebelum pandemik waktu kami pergi ke bangsa lain. Selalu ada kumpulan orang-orang untuk datang ketemu sama Efrata dan mereka katakan, thank you Efrata. You share the love. You share the love. Kamu bisa ketawa, kamu bisa sukacita, itu yang bikin kita jadi semangat. Dan Efrata selalu katakan, I am strong because my God is strong. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita saat ini. Pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Saudara, what is your greatest struggle today? Apa sih yang membuat engkau bilang gak mungkin lagi? Tahukah engkau bahwa Tuhan itu punya satu hal yang baru? Ada begitu banyak hal yang tetap bisa digali di dalam hidup kita selama kita hidup. Selama kita masih bernafas, saudara. Ada begitu banyak hal luar biasa dalam hidup Anda. Mungkin Anda gak bisa ngelihatnya. Mungkin orang tua Anda gak bisa ngelihatnya. Mungkin pasanganmu gak bisa ngelihat hal-hal luar biasa itu. Mungkin banyak di sekitar katakan, it's forget it lah ya. Kamu udah tua. Lupakanlah, kamu siapa? Atau dikatakan, lihat gaji kamu cuma berapa. Saudara, Tuhan gak bekerja dengan apa yang ada di luar. Tapi apa yang di dalam kita hari ini. Tuhan melihat kualitas yang luar biasa. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan tahu engkau semua berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kuberikan hati. Haleluya. Kita satukan hati kita ya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Kau dengar doa kami Tuhan hari ini. Setiap waktu. Doa sama Tuhan saudara. Bilang sama Tuhan Yesus. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Yes, oh yes. Di dalam hidupku, di setiap waktu, makasih Tuhan. Semuanya, oh yes, oh, di dalam hidupku, di setiap waktu, haleluya Tuhan. Nyata, oh, katakan sekali lagi dengan iman kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tanya deh sama diri kita deh. Just cek deh sama diri kita deh. Ada begitu banyak mimpi-mimpi yang besar sebenarnya Tuhan invest sama Anda. Tapi kita lupakan gitu saja karena gak cocok buat kita pikir. Karena kita selalu melihat apa yang dipandang oleh orang lain atau apa yang menjadi berhasil buat orang lain. No. Semua pribadi Anda adalah spesial di mata Tuhan. Tuhan tahu siapa Anda. You are precious. Engkau berharga. Tuhan mau bawa sesuatu yang baru. Tuhan mau perdalam lebih lagi sesuatu yang luar biasa dari diri Anda. Ada satu investasi surgawi yang sudah terjadi dalam hidup Anda selama ini. Yang mungkin Anda ignore, Anda tidak perhatikan sama sekali. Biarkan Tuhan kerja hari ini. Biarkan Tuhan kerja hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan,
use me. Pakai aku, eksploitasi aku. Daya gunakan aku. Bahwa aku naik tidak turun. Bahwa aku Tuhan melihat hal yang baru. Bahwa aku mengalami terobosan di keluargaku. Bahwa aku Tuhan mengalami pemulihan dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan orang-orang sekitarku. Tuhan pulihkan kembali perusahaanku, tempat aku kerja, bisnis usahaku Tuhan. Bahkan kesehatanku sekali lagi Tuhan. Aku perkatakan penyakit ini tidak akan membunuhku, tapi akan memuliakan nama-Mu. Aku percaya, aku pasti bangkit. Aku pasti luar biasa. Tuhan akan dimuliakan di atas segala-galanya. Dan hari ini aku klaim di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allahku. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali Tuhan. Bebaskan kembali. Segarkan kembali. Oh Rabakana Maya Rabasyaka Rabakana Maya Rabato. Kirabasyana Maya Rabaya Rabaya Rabah. Oh Rabakana Maya Rabaya Rabah. Kirabakana Maya Rabaya Rabaya Rabah. Tuhan kerjakan ya Allah. Kirabakana Maya Rabaya Rabah. Katakan kepada Tuhan. Kuberikan hatiku. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Katakan, mari bagi berdiri saudara. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Oh yes Lord. Semuanya bagimu. Oh Rabakana Maya Rabasyaka Rabaya Rabaya Rabaya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Pada kedua tanganmu saat ini. Aku percaya Engkau yang bicara kepada kami semua. Engkau yang sedang kuatkan anak-anakmu di tempat ini bagi gerejamu. Buat Grow Center Bekasi Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Buat Pastor Julius dan tim yang ada di tempat ini. Buat setiap jemaatmu kami klaim di dalam nama Yesus. Pekerjaanmu dahsyat. Pekerjaanmu luar biasa. Hari ini Tuhan, let the new things happen Tuhan. Membangkitkan kembali Tuhan. Begitu banyak Tuhan hal-hal yang luar biasa di dalam value hidup kami. Aku perkatakan dalam nama Yesus. Lihat, nantikan Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup Anda. Di dalam nama Yesus kita semua katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Come on. Put your hope again. Taruh harapan Anda lagi ke Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Thank you Pastor Pierre. Satu kalimat yang saya tangkap sementara Pastor Pierre menyampaikan firman Tuhan yang selalu juga didengungkan sama Pastor Eddie, yaitu ada visi, ada provisi. Pastor Pierre bisa contohin banyak banget kesaksian dalam hidupnya, juga mungkin jemaat-jemaatnya, bagaimana ketika kita udah dapat visi itu pasti Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati itu bukan cuma soal uang Bapak Ibu, tapi energi, waktu, pemulihan keluarga, apapun, provisi. Provisi is not about money, bukan cuma uang aja. Tapi kalau hari ini provisi itu berupa kesembuhan, pasti Bapak Ibu terima. Pasti keluarga Bapak Ibu terima. Nah sekarang mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Pray for dari keluarga kita, Gereja Family.
Tuhan kami berkati, kami berdoa untuk siap praying for yang telah dituliskan. Mereka bersungguh-sungguh hati menginginkan, membutuhkan jamahan Tuhan. Provisinya Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna, amin. Asma tidak kambuh lagi, sembuh sempurna dalam nama Yesus. Usaha toko diberikan kelancaran dan ramai, amin. Pendidikan anak dan pertumbuhan iman anak dilancarkan, yes. Promosi jabatan anak terjadi, amin. Diterima di manajemen training marketing di orang tua grup, amin. Anak cepat jadi karyawan tetap, yes. Perjalanan anak sekeluarga keluar kota dilindungi Tuhan dan tiba di tempat dalam sukacita damai sejahtera, come on. Suami mendapatkan pekerjaan, amin. Jahitan dalam segera membaik pasca sesar, amin. Masalah yang sedang dihadapi diberikan jalan keluar. Tetap ada damai sejahtera dalam menyelesaikan masalah. Pekerjaan kakak dilancarkan. Orang tua diberikan kesehatan. Adik bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, amin. Doakan supaya pasca terapi ablasi hypertiroid mama berhasil dan tidak perlu tindakan terapi kedua. Kesembuhan sempurna terjadi, amin. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu kalau ada yang ingin didoakan, mari sampaikan ke Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Mari, mari. Mari bersatu hati. Misal ada suami istri pegangan tangan dan mari mulai berdoa. Ya ralaba syaralaba, ya ralaba syaralalaba, ya ralaba. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah. Dan inilah yang dijawab Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kami bersyukur Tuhan punya karyawan yang jujur, kompeten dan setia. Bersyukur masih diberikan gaji dan cukup. Puji Tuhan bonus dan increment gaji melebihi ekspektasi. Haleluya. Puji Tuhan keluarga sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Puji Tuhan setiap kami masih diberikan kehidupan yang layak setiap hari. Puji Tuhan orang tua dalam kondisi sehat, sempurna dan bahagia. Puji Tuhan sudah sehat kembali. Puji Tuhan doa dijawab, dapat bonus dan kenaikan gaji dan jabatan. Praise the Lord. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu yang udah doanya sudah dijawab Tuhan tulis, biar kita sama-sama bersuka cita, amin. Mungkin ntar tadi ada yang tadi masih di praying for, berikutnya udah ada di grateful for. Amin. Siapa tahu yang tadi di praying for pasca terapi hypertiroid, lalu ada di grateful for-nya tidak perlu tindakan terapi yang kedua. Wow, dahsyat. Amin. Nanti misalnya Bapak Ibu ingin didoakan sama Pastor Pierre, monggo. Gak usah buru-buru, gereja ini selalu terbuka untuk Anda. Kita masih akan tetap berdoa untuk Anda, masih akan tetap melayani Anda. Mari kita akan terima berkat melalui Pastor Pierre. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Saya percaya Anda keluar dari tempat ini, Anda merasakan satu hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Ingat, nantikan terus cara kerja Roh Kudus dalam hidup Anda. Sesuai dengan iman kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna pada hari ini melalui kasih-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan pengurapan yang manis daripada Roh Kudus yang menguatkan kita kembali
memampukan kita melihat hal-hal yang baru dan menggali lebih dalam lagi sehingga mengangkat kembali value yang luar biasa dalam hidup kita sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali dapat kita tetap setia melakukan perintah Tuhan. Mari kita semua ini berkati Tuhan pada hari ini, katakan bersama-sama amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari ini. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin didoakan oleh Pastor Pierre boleh tetap stay di ruangan ini. Bagi yang ingin langsung pulang dipersilakan dan amplop persembahan dapat diberikan di kotak yang di depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.